sumpah. Mana aja yang terdekat. Pemirsa, tim Puslapfor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat malam. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jumat malam, tim Puslapfor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah yang berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas menutup akses jalan menuju rumah tersebut dengan memasang garis polisi. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal F, terduga pelaku yang terlibat dalam peledakan di SMA 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Dari dalam rumah, tim Puslapfor Mabes Polri membawa sejumlah kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Salah satunya kardus dengan tulisan serbuk. Ketua RT setempat mengungkapkan rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku yang berinisial MNFH alias F. Diketahui pelaku yang duduk di kelas 12 ini jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Pekerja di situ. Nah, Pak, apa namanya sudah berapa lama, Pak? Tinggal di situ. Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya, sebenarnya dari masih SD kalau nggak salah tadi dia bilang. Untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasinya di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi. Saat ini pelaku F telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani perawatan medis karena terluka. F diduga nekat menebar aksi teror karena sakit hati dengan teman-temannya karena pernah dibully. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Ya, pemirsa, pada Jumat malam polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna mensterilkan gedung pasca ledakan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya juga telah memberikan arahan kepada anggotanya di lokasi dan memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini. Pemirsa, fakta baru terungkap dari ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, saksi mengatakan pelaku seorang pelajar dan berikut keterangan saksi saat ledakan terjadi. Sepi banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah, gitu tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah Pak Ustadz. Dari gitu, dari ceramah langsung kan doa, dari tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak, persis bom. Benar si bapak bom. Bapak, posisi Bapak di mana? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter, 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang Bapak alami, Pak? Terkenal. Bapak alami langsung lari namanya udah tua, langsung ditubruk sama anak-anak, karena pada panik, ditubruk. Pada berhamburan ya, Pak? Tubruk bapak kebanting sama pohon mangga, ini sakit. Pohon mangga bau gede hidup, gede pohon mangga segini, udah sama kebanting masih sakit. Nah, ini kan tadi Bapak baru keluar jam berapa tadi, Pak? Sini, Pak. Keluar tadi. Bisa digambarin nggak suasana terkini di dalam seperti apa sih, Pak? Kalau sekarang sepi, nggak boleh. Oh, udah steril berarti, Pak? Steril, nggak boleh masuk. Siswa lainnya, Pak? Alat jualan juga nggak boleh dikontrol, nggak boleh dikunci. Motor juga masih di dalam. Motor masih di dalam. Nggak boleh. Makanan juga biar paling kucing yang makan ya.
Belum diberesin belum. Belum diberesin ya Pak. Untuk yang luka-luka itu pada kemana Pak? Ada rumah sakit Islam banyak sih tuh pada ini. Ada yang bocor kepala, ada yang ini pinggang, ada yang pokoknya badan, tangan, banyak. Pak, itu benar emang siswa sini Pak yang pelakunya itu yang Ya. dia orang anak kelas 12, berapa Pak? 12. Bapak kenal? Enggak. Nggak Ya, kenal. pendengar Cuma suka jajan. Pak jajan juga. Dia kalau sendirian apa gimana Pak kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Pendiam. Barangnya seperti apa Pak yang meledak Pak? Tahu nggak Pak? Orangnya ini ngerti banget sih, cuma ya dengar temannya. Jarang ngumpul gitu Pak. Orangnya jarang ngumpul. Meledak tadi itu seperti apa Pak barangnya Pak? Kenceng banget. Kayak apa nih? Nggak lihat barangnya nggak Pak? Barang itu. Barang yang bentuknya meledak Kelihatan barangnya, cuma pada langsung asap. langsung asap ya Pak ya? Oh. Pemirsa, insiden ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara menyebabkan 55 orang terluka. Ledakan terjadi di Masjid Lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ledakan menyebabkan 55 orang terluka. Sumber ledakan diduga berasal dari benda yang belum teridentifikasi di area belakang aula sekolah. Ledakan terjadi saat jemaat tengah mendengarkan khutbah salat Jumat di masjid area sekolah. Penyebab ledakan masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian dan tim Gegana Polda Metro Jaya. Para korban luka-luka akibat ledakan di Masjid SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setibanya di rumah sakit, para korban langsung dilarikan ke ruang IGD untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah keluarga korban telah berdatangan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Namun mereka hanya bisa menunggu di depan ruang IGD rumah sakit. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri tiba di rumah sakit untuk memantau kondisi para korban. Terdata 24 korban telah tiba di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan mendapatkan penanganan intensif. Ya, pemirsa, ledakan terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta. 54 orang menjadi korban. 7 korban dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari 7 korban, 6 diantaranya dalam perawatan dan observasi, sementara 1 orang lainnya menjalani operasi. Yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap lanjutan, kita dengan kondisi perlu operasi ya, operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru ada 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Pemirsa, Pramono Anung, Gubernur Jakarta, hadir ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk melihat kondisi para korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Ia juga menyebut biaya pengobatan seluruh korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Oh, beliau yang mau menyampaikan, tapi nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Iya, Pak Pram. Tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa di dalam? Ya, beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya aja ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada 1 yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya.
Tapi ya. Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban. Ya. Untuk saat ini ada belum? Ya, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Pemirsa, fakta baru terungkap dari ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta. Ya, saksi mengatakan pelaku seorang pelajar, dan berikut keterangan saksi saat ledakan terjadi. Sholat kan sepi banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah gitu tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah Pak Ustadz. Dari gitu, dari beres ceramah langsung kan doa, dari tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak, persis bom. Dengan si Bapak bom. Bapak, posisi Bapak di mana? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari rumah pelaku peledakan SMA Negeri 72, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti di Cilincing, Jakarta Utara. Selamat pagi Hadisti, informasi baru apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan informasi terkini dari ledakan yang terjadi di SMA N72? Iya, baik, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Untuk saat ini saya berada di kawasan ataupun di perumahan yang diduga ini menjadi tempat tinggal dari terduga pelaku ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang berada di Kelapa Gading. Dan saat ini saya berada di area perumahan. Kalau dari informasi yang saya terima, kalau perumahannya ini berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Namun memang kami juga masih saat ini mendapat keterbatasan informasi detail atau pastinya tempat tinggal terduga pelaku ini. Karena tadi kami juga mencoba bertanya dengan warga setempat dan juga dari security setempat, ini tidak memberikan informasi jelas karena memang dari himbauan kepolisian bahwa rumah terduga pelaku saat ini masih steril dan dijaga secara ketat dan tidak dapat diakses oleh masyarakat secara umum ataupun juga oleh pihak media. Kalau dari informasi yang kami terima juga bahwa tadi malam pihak forensik kepolisian dan juga penyidik kepolisian ini melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku ini, di mana pada saat penggeledahan juga ditemukan ataupun juga disita barang-barang ataupun juga alat bukti yang diduga berkaitan dengan kejadian ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, seperti ditemukannya serbuk dan juga barang-barang pribadi dari terduga pelaku. Memang dari informasi yang diterima bahwa terduga pelaku ini merupakan siswa pelajar dari SMA Negeri 72 berusia 17 tahun dan pada saat ini kondisinya ini masih tengah menjalani perawatan medis secara intensif di salah satu rumah sakit karena terduga pelaku ini juga menjadi salah satu korban dari kejadian tersebut dan sudah menjalani operasi atau juga proses penyembuhan dari kondisi luka-luka yang cukup berat terjadi pada terduga pelaku ini, sehingga hingga saat ini terkait penyebab dari ledakan dan juga motif ini masih tengah didalami oleh pihak kepolisian karena memang untuk mendapatkan pernyataan ataupun juga keterangan dari terduga pelaku ini masih terbatas karena kondisinya yang saat ini masih pasca operasi atau masih tengah menjalani perawatan. Kemudian juga kalau terkait di lokasi kejadian yakni SMA Negeri 72, memang dari informasi yang kami terima juga saat ini masih dijaga secara ketat. Kalau dari tadi malam memang proses olah TKP atau penyisiran ini juga masih berlangsung, namun belum ada secara resmi pernyataan terkait penyebab pasti dari kejadian ledakan ini. Namun diduga kejadian ledakan ini terjadi akibat ledakan dari bom rakitan atau bom molotov yang dibawa oleh terduga pelaku ini ke lokasi kejadian, di mana juga disinyalir penyebabnya atau motifnya ini adalah bahwa terduga pelaku ini mengalami perundungan oleh teman-teman sekolah mereka, sehingga inilah yang diduga menjadi motif dari kejadian ini. Namun tentunya dari pihak Polda Metro Jaya ini yang disampaikan tadi malam melalui rilisnya belum memastikan secara resmi terkait motif ini karena memang masih tengah dilakukan investigasi dan juga identifikasi secara menyeluruh, baik itu keterangan-keterangan dari para saksi, kemudian juga tentunya
menunggu keterangan dari pihak terkait yang mana ini adalah terduga dari pelaku itu sendiri. Dan kalau situasi terkini di sekitar perumahan terduga pelaku ini terlihat cukup kondusif, tidak terlihat adanya penjagaan di sekitar sini. Namun kami masih berusaha untuk mencari tahu lokasi rumah terduga pelaku ini, karena memang rumah ini juga ditempati oleh pelaku bersama orang tuanya, dan tidak terlihat saat ini situasi yang mencekam ataupun juga penjagaan ketat, karena memang untuk rumah sendiri kami belum mengetahui secara pasti, karena ini memang juga tengah dilakukan steril, kemudian juga keterbatasan informasi baik itu dari pihak kepolisian maupun juga oleh warga setempat, karena memang untuk lokasi saat ini info yang kami terima masih dijaga ketat, terus kemudian juga steril untuk tidak dapat dilalui masyarakat secara umum maupun juga oleh pihak-pihak luar yang tidak memiliki kepentingan untuk menuju ke lokasi rumah tersebut. Cikal. Baik, rekan Hadisti Arifah, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.